أهلا وسهلا يا رمضان شهر التوبة والغفران مرحبا بك رمضان رمضان. Ahkam-ahkam yang berkaitan dengan fikih puasa Ramadan. Itu semua agar kita bisa mendapatkan kelengkapan pahala di ibadah puasa kita, di mana kita مرحبا بك رمضان رمضان أهلا وسهلا يا رمضان أصوم نهارا وأذكر ربي وأتلو القرآن ليشفي قلبي سأقوم ليلا حتى الفجر أشكر الله أصلي وأدعي الله أن يغفر لي Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para hadirin dan hadirat dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan semoga tercurahkan pula pada segenap keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai pengikut setianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas izin Allah kita kembali mengkaji kitab Al-Jami' Al-'Am fi Fiqh Siyam, panduan lengkap fikih puasa Ramadan yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Ali Al-Halawah Al-Misri hafizahullah ta'ala. Alhamdulillah kita sudah sampai pada pertengahan kitab, dan hari ini adalah majelis yang ke-12. Sebelumnya kita membahas tentang puasa-puasa apa saja sih yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun majelis yang ke-12 ini kita akan membahas tentang puasa-puasa yang diharamkan atau makruh dalam syariat Islam ini gitu. Dan sebelumnya semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal ibadah menuntut ilmu kita ini bisa menjadi satu amalan yang dengannya Allah memudahkan kita untuk jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan yang di dalamnya dia menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, menuntut ilmu agama, maka Allah akan memudahkan perjalanannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi menuntut ilmu itu bisa memberikan keselamatan dunia dan akhirat pada kita semua. Allahumma amin. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis mengatakan puasa-puasa yang diharamkan dan yang makruh itu kurang lebih ada 8 puasa. Kita lihat, puasa yang pertama adalah puasa di 2 hari raya. 2 hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Maka kaum muslimin dan muslimah itu dilarang berpuasa di 2 hari ini. Mari kita lihat dalilnya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang puasa di 2 hari, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Yang kedua, dari Abi Ubaid Maula Ibni Azhar berkata, aku mengikuti hari raya bersama Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian Umar berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang kita berpuasa di hari itu, yaitu hari Idul Fitri dan hari yang lain yang kalian memakan dari sembelihan kalian. Maksudnya adalah 2 hari raya. Jadi Umar ibn Khattab mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita berpuasa di 2 hari, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari di mana kalian makan dari sembelihan kalian. Maksudnya adalah hari raya Idul Adha. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
Kemudian Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, ulama mazhabnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, berkata bahwa telah ada ijma' ulama, sepakat seluruh ulama bahwasanya puasa di 2 hari raya itu adalah tidak boleh. Haram hukumnya berpuasa di 2 hari tersebut. Puasa yang kedua yang dilarang yaitu puasa di hari-hari tasyrik. Hari-hari tasyrik adalah hari tanggal 11, 12, dan 13 bulan Dzulhijjah. Atau nama lainnya disebut dengan Ayyamul Mina. Tasyrik itu dari kata syarq. Syarq itu timur. Yang dimaksud hari tasyrik adalah di mana pada saat di zaman Rasulullah SAW dan generasi salafus saleh terdahulu, di hari-hari tasyrik itu adalah hari di mana daging-daging itu dijemur, dikeringkan oleh matahari, dibawa, ditaruh di atas terik matahari. Itu guna untuk apa ya namanya? Untuk bisa membuat daging itu tahan lama gitu. Sehingga itu disebutnya tasyrik. Maka hari itu disebut dengan hari tasyrik, di mana daging-daging kurban itu dijemur gitu, agar dia bisa lebih mengeras sehingga dia bisa awet untuk beberapa hari ke depan. Nah, itu disebut dengan hari tasyrik, atau nama lainnya adalah Ayyamul Mina, hari-hari di mana jamaah haji sedang berkumpul di Mina selama 3 hari itu untuk melakukan lempar jumroh. Nah, maka puasa di hari-hari tasyrik ini 11, 12, 13 bulan Zulhijjah itu dilarang. Maka kita lihat dalilnya dari Nabi Syah Al-Hudhla berkata, Nabi SAW bersabda, hari-hari tasyrik adalah hari makan dan minum. Hadis riwayat Muslim. Artinya hari-hari tasyrik itu hari-hari makan dan minum. Tidak boleh ada yang berpuasa di hari-hari itu. Dari Abu Murrah, pembantunya Ummi Hani. Abu Murrah ini adalah yang biasa membantu-bantu Ummu Hani gitu. Dia berkata bahwasanya ia dan Abdullah bin Amr pernah datang menemui ayahnya, yaitu Amr ibnul As. Jadi mereka berdua suatu hari pernah datang kepada Amr ibnul As, sahabat seniornya Rasulullah SAW. Kemudian ayahnya menyuguhi makanan keduanya. Jadi di hari-hari tasyrik, Amr ibnul As, orang tua itu, menyuguhi makanan kepada dua orang tersebut. Kemudian ayahnya berkata, Amr ibn As berkata, makanlah gitu. Tapi tiba-tiba Abdullah berkata, putranya sendiri, Abdullah berkata, wahai ayah, aku sedang berpuasa, kami sedang berpuasa. Kemudian ayahnya berkata, makanlah gitu. Kemudian beliau melanjutkan ucapannya, ini adalah hari-hari yang Rasulullah SAW melarang kita untuk berpuasa dan bahkan memerintahkan kita untuk berbuka. Nah, yang dimaksud dengan hari ini adalah hari-hari tasyrik, seperti yang diucapkan oleh Imam Malik rahimahullahu taala dalam kitabnya Muwatta. Berkata Imam Abdul Bar, salah satu ulama besarnya mazhab Imam Malik rahimahullahu taala, adapun puasa di hari-hari tasyrik, maka tidak ada perbedaan dari ulama fuqaha, dari seluruh ulama, dari yang saya ketahui bahwa tidak boleh berpuasa pada hari-hari tasyrik. Nah, jadi jelas puasa di hari tasyrik itu dilarang, itu tanggal 11, 12, 13 bulan Zulhijjah setelah lebaran Idul Adha. Maka salah satu sebab larangannya karena ini adalah Rasul mengatakan ini adalah hari makan dan minumnya kalian, sehingga tidak boleh berpuasa di hari-hari tasyrik. Puasa yang ketiga adalah puasa dalam rangka menyambut Ramadan sehari atau 2 hari sebelumnya. Maksudnya, sehari atau 2 hari lagi menjelang Ramadan, maka kita berpuasa dalam rangka menyambut kedatangan Ramadan. Nah, maka ini tidak boleh. Nabi SAW melarang hal tersebut, kecuali bagi siapa yang sudah mempunyai kebiasaan berpuasa seperti Senin Kamis. Walaupun salah satu dari keduanya jatuh pada tanggal 30 Sya'ban, maka boleh baginya berpuasa. Jadi maksudnya sehari atau 2 hari sebelum Ramadan itu kita dilarang berpuasa. Gitu. Kecuali bagi siapa saja yang memiliki puasa sunnah yang biasa dia lakukan sebelumnya. Seperti Senin Kamis misalkan.
Misalkan hari Kamisnya itu ternyata jatuh pada tanggal 30 Sya'ban, di mana besoknya adalah 1 Ramadan. Itu tidak apa-apa karena dia telah memiliki kebiasaan berpuasa sunnah Senin Kamis gitu. Maka itu tidak masalah jika memiliki kebiasaan sebelumnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Jangan pernah kalian sekali-kali berpuasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan, kecuali seseorang yang biasa berpuasa dan mempunyai puasa di hari itu, maka berpuasalah." Jadi maksudnya adalah tidak boleh berpuasa sebelum datangnya Ramadan, sehari atau 2 hari sebelum Ramadan, kecuali bagi siapa saja yang memiliki puasa sunnah sebelumnya, maka berpuasalah, itu tidak masalah. Hadis Bukhari dan hadis Muslim. Begitu juga yang diucapkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, ulama mazhab Imam Syafi'i. Pada hadis ini beliau mengomentari hadis tadi, terdapat larangan yang jelas bagi orang yang berpuasa 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan yang memang ia tidak sedang berpuasa sunnah sebelumnya. Maka ini haram baginya, kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Maka inilah yang benar dari mazhab kami, mazhab Imam Asy-Syafi'i, dengan dasar hadis ini gitu. Kemudian puasa yang berikutnya yang dilarang adalah mengkhususkan hari Jumat untuk berpuasa. Jadi tidak ada sebab apa-apa dia tiba-tiba berpuasa di hari Jumat. Maka kita lihat, ternyata penulis mengatakan para ahli ilmu berbeda pendapat gitu tentang ada seorang yang tiba-tiba berpuasa di hari Jumat. Tidak ada puasa Daud sebelumnya, atau bukan dalam rangka mengqadha puasa Ramadan sebelumnya, tiba-tiba dia melakukan puasa di hari Jumat, puasa sunnah. Dan yang diambil adalah pendapat jumhur ulama, dari seperti Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dan Imam Ahmad. Mereka berdua berkata bahwa makruh hukumnya berpuasa di hari Jumat saja, kecuali jika ia punya puasa sunnah sebelumnya yang berpapasan pada hari Jumat, seperti puasa Daud. Nah, ini pendapat yang diambil oleh penulis, itu pendapat jumhur Imam Syafi'i dan Imam Ahmad rahimahumallahu taala. Dalilnya adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah salah satu di antara kalian berpuasa di hari Jumat, kecuali jika berpuasa sebelumnya atau sesudahnya." Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian dari Siti Juwairiyah bintil Harith, salah satu istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah datang menemuinya pada hari Jumat, dan Siti Juwairiyah sedang berpuasa. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Siti Juwairiyah, "Apakah engkau berpuasa kemarin?" Maksudnya hari Kamis gitu. Kemudian ibunda kita Juwairiyah berkata, "Tidak." Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apakah kamu akan berpuasa di hari esok?" Gitu. Di hari Sabtunya maksudnya. Kemudian tidak, jawab Siti Juwairiyah juga. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Maka berbukalah sekarang." Artinya berarti tidak boleh mengkhususkan hari Jumat untuk berpuasa tanpa ada puasa sebelumnya atau sesudahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian puasa yang berikutnya yaitu apakah boleh bagi wanita berpuasa sunnah tanpa mendapatkan izin dari suaminya, sedangkan suaminya ada gitu. Nah, maka lihat, penulis berkata, tidak boleh bagi sang istri untuk berpuasa sunnah tanpa seizin suaminya dan beliau ada gitu. Suaminya ada gitu. Tidak boleh melakukan puasa sunnah tiba-tiba tanpa mendapatkan izin dari suaminya. Dalilnya apa? Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh seseorang wanita berpuasa tanpa izin dari suaminya, tanpa mendapatkan izin dari suaminya, dan sedangkan suaminya itu ada. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim gitu. Nah, maka penulis mengatakan seorang wanita tidak boleh berpuasa sunnah kecuali
telah mendapatkan izin dari suaminya. Adapun puasa fardu seperti puasa Ramadan gitu ya, maka tidak mesti, tidak perlu sang istri meminta izin kepada suaminya untuk bisa ikut puasa Ramadan. Tidak perlu, karena puasa Ramadan wajib bagi laki-laki dan bagi wanita. Sekalipun suami tidak mengizinkan istrinya untuk berpuasa di bulan Ramadan, maka tidak ada ketaatan kepada makhluk siapapun ketika mereka memerintahkan kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa berikutnya adalah yang dilarang adalah puasa ad-dahr. Puasa ad-dahr itu adalah puasa 1 tahun full. Para ulama berbeda pendapat memang tentang hukum puasa ad-dahr gitu. Nah, dan yang diambil adalah pendapat dari kalangan ulama mazhab Imam Hanafi. Dalam ulama mazhab Imam Hanafi yaitu Ibnul Arabi pakai alif lam, Ibnu al-Arabi. Dari sebagian ulama mazhab Maliki, kemudian juga ada Imam Ibnu Qudamah dan Imam Ibnu Qayyim. Dari sebagian mazhab ulama Imam Ahmad, mereka berpendapat bahwa puasa dahr itu adalah makruh secara mutlak. Dalilnya adalah dalil umumnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, la shoma man shoma ad-dahr. Tidak ada puasa bagi orang yang berpuasa ad-dahr seluruh 1 tahun full. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sehingga yang tepat adalah makruh hukumnya ada seseorang yang berpuasa 1 tahun full. Puasa ad-dahr, makruh. Berikutnya, mengkhususkan hari-hari raya musyrikin dengan berpuasa gitu. Misalkan hari-hari raya orang musyrik seperti apa? Hari Imlek, kemudian hari Natal, kemudian hari diangkatnya Yesus Kristus, hari-hari raya musyrikin dan hari-hari raya lainnya. Itu tidak boleh kaum muslimin berpuasa dalam rangka mengkhususkan hari itu. Imam Ibnu Qudamah berkata sahabat-sahabat kami di mazhab Imam Ahmad, makruh hukumnya mengkhususkan hari-hari perayaan musyrikin dengan berpuasa di hari itu. Karena itu adalah hari yang diagungkan oleh mereka yang musyrik. Maka dengan mengkhususkan hari itu adalah sama saja kita mengikuti mereka dalam mengagungkan hari-hari raya musyrikin tersebut. Maka ini hukumnya makruh seperti puasa di hari Sabtu saja. Karena orang Yahudi mengagungkan hari Sabtu. Nah, jadi artinya tidak boleh kaum muslimin itu mengkhususkan hari-hari rayanya musyrikin, kemudian kita mengkhususkan hari tersebut dengan berpuasa. Tidak boleh itu. Kemudian yang ke-8, puasa sunnah di setengah terakhir bulan Sya'ban. Maka kita lihat, misalnya tanggal 16 ke atas di bulan Sya'ban, apa hukumnya kalau kita berpuasa pada hari-hari itu? Jumhur ulama berpendapat, jumhur itu artinya kebanyakan ulama gitu, berpendapat akan bolehnya hal tersebut. Akan bolehnya hal tersebut. Mereka berdalil dengan hadis yang sangat banyak. Salah satunya adalah dari Abi Salamah, ia bertanya kepada Siti Aisyah radhiyallahu taala anha tentang puasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Siti Aisyah berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa full di bulan Sya'ban. Dahulu beliau berpuasa di semua hari bulan Sya'ban kecuali sedikit saja yang beliau tidak berpuasa. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari sahih. Jadi artinya apa? Di sini Siti Aisyah mengatakan bahwasanya Rasul itu di bulan Sya'ban hampir juga puasa full 30 hari. Hampir seperti Ramadan gitu. Nah, sehingga artinya apa? Boleh kalau begitu seseorang melakukan puasa juga setelah lewat tanggal 16 Sya'ban ke atas gitu. Karena memang ada riwayat yang mengatakan idzan tasafa Sya'ban fala tasumu. Jika sudah masuk ke pertengahan kedua Sya'ban, maka jangan berpuasa. Karena di depannya ada Ramadan. Ternyata hadis itu hadis yang dhaif, lemah. Tidak bisa dijadikan sandaran hukum gitu. Adapun lihat praktek Rasul sallallahu alaihi wasallam, justru beliau lebih banyak berpuasa di bulan Sya'ban sampai Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan hampir seluruh Sya'ban Rasul itu berpuasa. Dan terakhir, puasa hari Sabtu. Jumhur ulama mazhab Al-Hanafiyah
mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan bahwa hukumnya adalah makruh, mengkhususkan puasa hari Sabtu tanpa ada puasa sebelumnya maupun puasa setelahnya. Dalilnya adalah dari Abdullah bin Bisrin As-Sulami dari saudarinya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian berpuasa di hari Sabtu kecuali pada hal yang telah diwajibkan oleh kalian. Gitu. Nah, jadi jumhur ulama mengatakan hadis inilah yang membuat puasa di hari Sabtu saja menjadi makruh, kecuali jika memang itu menjadi hari di mana kita hanya bisa di hari itu untuk melakukan puasa qadha, atau misalkan itu adalah hari kita berpuasa Daud kita gitu, dan lain sebagainya yang memang sudah menjadi kewajiban kita berpuasa. Adapun tiba-tiba mengkhususkan hari Sabtu untuk berpuasa, maka itulah yang dimakruhkan dalam syariat kita menurut jumhur ulama. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Kita cukupkan dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.